Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Komara dengan NIM 190105 dari kelas Teknik Perminyakan C19. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Teknik Pemboran 2. Yang dimana di sini saya akan membahas dengan beberapa outline. Yang pertama ada tentang casing, yang kedua tentang hosting system, dan yang ketiga tentang bit. Oke, di sini kita pembahasan mulai dari casing. Nah, dari casing ini definisinya yaitu pipa selubung yang dimasukkan ke dalam lubang bor atau menahan agar lubang bor ini tidak runtuh. Jadi casing ini berfungsi secara umum untuk menahan tekanan formasi yang diterima oleh lubang sumur dari formasi di sekitarnya. Dapat kita lihat di sini ada gambaran tentang casing. Jadi yang pertama itu ada casing, konduktor casing yang paling atas di surface. Kemudian ada surface casing. Yang keduanya, yang ketiga ada intermediate casing, dan yang keempat ada production casing. Nah, dapat kita lihat bentukan dari casing di dunia nyatanya itu seperti ini pada gambar 2 dan 3. Kemudian untuk lebih jelasnya, fungsi dari casing ini antara lain untuk membuat diameter sumur agar tetap sama, karena jika tidak dilindungi oleh casing, lubang sumur ini bisa saja menjadi mengecil gitu diameternya, dan atau bisa sampai runtuh juga karena ada pengaruh tekanan formasi. Dan dengan dipasangnya casing ini bertujuan untuk mencegah hubungan langsung dengan formasi. Kemudian casing ini terbagi menjadi beberapa jenisnya sesuai dengan klasifikasinya, yaitu yang pertama ada konduktor casing seperti yang saya sebutkan tadi. Jika di onshore, konduktor casing ini berfungsi sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah runtuh, seperti rawa-rawa, gambut, atau sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keduanya itu ada surface casing. Fungsi dari surface casing ini berfungsi sebagai tempat dudukan BOP gitu. Dan wellhead juga. Dan juga berfungsi untuk menyangga seluruh berat rangkaian casing. Yang berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Jadi maksudnya ketika kita memasang intermediate casing, maka kita harus memasang wellhead lagi terlebih dahulu gitu. Di atas wellhead tempat surface casing menggantung sebelumnya. Nah, jadi ketika wellhead untuk menggantung intermediate casing ini telah terpasang beserta dengan casingnya, maka surface casing ini akan menahan atau menyangga total beban dari rangkaian casing tersebut sampai ke casing berikutnya gitu, sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada intermediate casing. Fungsinya yaitu untuk menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung. Seperti adanya problem loss circulation, tekanan abnormal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada production casing. Nah, untuk production casing ini dibagi menjadi dua sesuai dengan kondisi apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif. Maka hal ini disebut open hole completion, sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produktif, maka ini dinamakan perforated casing completion. Kemudian untuk fungsinya sendiri dapat memisahkan lapisan yang mengandung minyak dari lapisan-lapisan lainnya, dan juga melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada liner casing. Jadi perbedaannya dengan production casing itu hanya pada saat peletakannya gitu. Jadi untuk liner casing ini itu tidak di semen gitu, hanya digantungkan pada casing terakhir.
Kemudian dilanjut ada jenis-jenis sambungan. Yang pertama ada sambungan API round trip connector. Jadi API round trip connector ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada short thread coupling dan long thread coupling. Yang short thread coupling ini berfungsi sebagai sambungan yang kopling STC ini tuh dapat menahan kekuatan sampai 60 sampai 80% dari tekanan pipa. Kekuatannya lebih baik dibanding dengan sambungan BTC. Memang sambungan BTC dapat banyak menahan tarikan, namun kinerja penyegelannya itu buruk dalam keadaan seperti tekanan internal yang tinggi. Kemudian ada yang long thread coupling. Jenis sambungan ini adalah yang umum gitu digunakan dalam industri minyak dan gas. Ulir dari LTC ini sama dengan ulir STC dalam bentuk dan dapat disambung, namun umumnya itu tidak dapat disambung karena torsi maksimum yang ditahannya itu berbeda. Jenis sambungan ini memiliki beberapa keunggulan, misalnya yang pertama mudah diproses, yang kedua memiliki kekencangan yang baik, yang ketiga kekuatan sambungannya yang kuat, kemudian perawatannya juga sederhana, dan yang paling penting yang terakhir adalah harganya yang murah. Kemudian ada API buttress coupling atau API buttress thread connector gitu. Nah, jenis sambungan ini tuh dirancang untuk meningkatkan kapasitas beban tarikan aksial atau tekanan aksial dan untuk memberikan ketahanan bocor. STC, LTC, dan BTC ini itu memiliki tampilan atau penampilan yang sama saja, namun berbedanya itu tergantung dari diameter luar dan pengaplikasiannya. Kemudian yang terakhir ada API Extreme Line Connector. Jadi sambungan ini itu biasanya digunakan untuk kedalaman yang memiliki tekanan yang cukup besar gitu. Jadi sambungan jenis ini tuh sangat cocok untuk di kedalaman yang sangat dalam dan memiliki tekanan yang cukup besar. Kemudian lanjut, ada pertimbangan dalam casing design gitu. Jadi sebelum melakukan casing design, itu tuh diadakan dulu meeting antara ahli geologi, baik itu ahli pemboran, produksi, dan lain-lain gitu. Di sini mereka membahas kemungkinan apa saja yang terjadi. Kita harus mengetahui dasar-dasarnya seperti tekanan formasi untuk apa, untuk kita bisa mengetahui densitas mud yang kita gunakan agar lebih besar dari tekanan formasi dan lebih kecil dari GRF atau gradient reka formasinya. Kemudian selain itu juga, agar kita bisa memilih casing jenis apa saja, agar bisa menahan tekanan burst, tension, dan collapse, kita harus tahu GRF atau gradient reka formasi agar kita tidak terjadi fracture di formasinya gitu. Lalu yang menjadi bahan pertimbangannya yaitu jenis batuannya gitu, jenis batuan yang ditembusnya, dan terakhir gimana keadaan batuan tersebut, apakah kompak atau tidak kompak. Karena di sini kita bisa tahu casing mana yang akan digunakan jika sudah mencapai reservoir. Bisa production casing, bisa linear tergantung kekompakan batuannya. Kemudian ada kendala yang sering terjadi terkait casing depth gitu. Karena semakin dalam tekanan, maka
tekanannya itu akan semakin besar yang didapatkan gitu, tekanan formasinya. Jadi kemungkinan kendala yang terjadi itu ada pipe sticking dan loss circulation. Loss ini terjadi karena ada batuan yang memiliki pori-pori yang cukup besar gitu, sehingga bisa menyerap atau menyedot mud atau lumpur ini dari sumur gitu. Jadi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan agar lumpur pemboran kita ini itu tidak hilang sepenuhnya atau loss circulation gitu. Dengan menambahkan beberapa pemberat lainnya gitu, pemberat lumpur. Kemudian lalu ada pipe sticking. Seperti pipa terjepit. Ini terjadi karena tekanan formasinya itu sangat besar. Selain itu juga kekompakan batuannya yang tidak kompak sehingga menyebabkan batuan tersebut itu masuk ke sumur dan menjepit mata bor sehingga tidak bisa digunakan. Contohnya seperti gambar pada gambar ini gitu. Diameternya semakin besar, akhirnya runtuh masuk ke dalam lubang sumur gitu. Jadi itu akan terjadinya pipe sticking jika seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas tentang hoisting system. Jadi masuk ke materi hoisting system di sini, saya akan singgung sedikit mengenai hoisting system atau sistem pengangkat ini. Jadi hoisting system ini merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran. Kemudian hoisting system ini memegang peranan penting, mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban vertikal maupun yang berasal maupun horizontal gitu. Yang beban vertikal ini itu berasal dari drill string, casing string, dan lain-lain. Dan beban horizontalnya itu berasal dari bisa jadi tiupan angin atau drill pipe yang disandarkan ke menara atau mesh. Di sini dapat kita lihat dari hoisting system ini terdiri dari pertama itu ada drilling tower, derrick atau mesh yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian yang kedua ada substructure yang di bawah ini. Kemudian yang ketiga ada rig floor atau lantai rig yang bisa kita lihat di gambar gitu. Kemudian yang keempat ada drawworks. Kemudian yang kelima ada crown block. Kemudian traveling block di tengah ini. Kemudian ada hook, ada elevator. Dan yang terakhir itu yang 9 ada drilling line. Ini yang sangat penting gitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut, di gambar ini. Ini gambaran yang lebih jelasnya. Kemudian lanjut itu ada syarat keselamatan kerja gitu. Untuk di Indonesia sendiri, syarat keselamatan kerja diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara gitu. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini adalah yang pertama itu setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang keduanya itu setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Kemudian setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Dan selanjutnya
itu pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrial, teknik, dan teknologi. Kemudian dasar hukum untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini itu adalah pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang ditambahkan dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 69 nomor 55. Kemudian untuk pergantian drawwork. Pergantian drawwork ini bagaimana cara melakukannya gitu. Tentunya pasti untuk mengganti rantai drawwork ini itu dimatikan dulu terlebih dahulu mesinnya. Setelah dimatikan, nah baru kita bisa mengganti rantai drawwork tersebut dari yang sebelumnya yang mungkin sudah tidak layak digunakan, diganti dengan rantai yang baru yang layak gitu, yang lebih layak. Karena drawwork ini itu sangat penting dalam sistem angkat atau hoisting system. Kemudian ada tugas tool pusher atau manager rig. Apa sih tugasnya gitu? Tool pusher ini itu bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan kru rig gitu di rig pemboran yang terlibat dalam pengeboran minyak atau gas. Tool pusher bertugas untuk mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan drilling operation, termasuk pengawasan keselamatan kerja di rig selama 24 jam dalam sehari. Jadi dalam pengawasan keselamatan kerja di rig pemboran ini, tool pusher ini itu bertugas untuk memastikan dan mengawasi bahwa semua kru atau unit-unit peralatan bisa bekerja dengan baik pada saat pemboran berlangsung dengan pengecekan rutin setiap waktunya yang kemudian nantinya akan dilaporkan ke drilling kontraktor apakah ada masalah di rig pemboran atau tidak mengenai keselamatan kerja di rig dengan melihat beberapa faktor yang tadi disebutkan gitu seperti kesiapan kru dan unit-unit peralatan pemborannya. Karena tool pusher ini itu diibaratkan sebagai wakil dari drilling kontraktor di lapangan pemboran. Baik, dilanjut. Kemudian apa sih maksudnya unsafe condition gitu? Jadi unsafe condition ini adalah kondisi atau keadaan yang tidak aman atau berbahaya untuk para pekerja ketika sedang melakukan pekerjaannya. Contoh, ada pada gambar ini gitu. Kita bisa lihat di sini bahwa ada seseorang yang membersihkan drill collar atau DC menggunakan zat pelarut. Namun dia ini tidak menggunakan APD yang lengkap, yaitu seperti tidak menggunakan sarung tangan gitu di sini. Nah kemudian di sini ada gambar yang amannya gitu. Ketika membersihkan DC, ini seharusnya pekerja tersebut itu memakai sarung tangan agar aman seperti ini. Karena ditakutkan dari zat pelarut atau DC-nya ini, dari besinya ini gitu. Ini terkandung zat yang berbahaya untuk kulit si pekerja tersebut. Nah, untuk gambaran APD yang lengkapnya itu seperti ini pada gambar gitu. Ada menggunakan earphone-nya agar terlindung dari kebisingan. Kemudian ada sarung tangannya. Kemudian memakai safety helmet atau helm. Kemudian menggunakan kacamata yang aman untuk mengamankan mata si pekerja. Kemudian ada rompi yang khusus gitu agar bisa dilihat ketika di kegelapan gitu dengan lampu. Takutnya ketika di kegelapan itu tidak terlihat gitu ada orang atau tidak. Kemudian yang terakhir ada sepatu safety yang di bawah. Baik, dilanjut. Kemudian di sini
keadaan traveling block pada saat pelumasan crown block gitu. Jadi kondisi traveling block pada saat pelumasan crown block dengan keadaan traveling blocknya itu masih tergantung. Jadi traveling block ini nantinya akan dinaikkan dan diturunkan gitu, secara berkala ketika crown block dilakukan proses pelumasan sampai dengan beberapa bagian crown block yang akan dilumasi. Kemudian ketika crown block yang akan dilumasinya itu telah rata terlumasi oleh pelumas, logikanya seperti ini. Seperti ketika kita melumasi rantai motor gitu. Nah, kita kan pasti rantainya itu kita putar tuh kan pada saat pelumasan sampai dengan rantainya terlumasi semua gitu kan. Nah, sama halnya juga ketika kita melakukan pelumasan crown block ini. Logika sederhananya seperti itu. Jadi traveling block itu dinaik turunkan secara berkala. Kemudian ketika saat itu juga crown block ini tuh dilumasi oleh pelumasnya gitu sampai semua rata terlumasi. Baik, lanjut. Yang keenam ada tugas floorman atau rotary helper. Jadi kemudian tugas floorman atau rotary helper ini adalah untuk make up rangkaian di lantai bor gitu. Jadi seperti untuk menyambung semua rangkaian pipa bor ini, jadi menyambung-nyambung gitu loh. Jadi menyambungkan rangkaian pipa bor selanjutnya gitu. Setelah pipa bor tersebut masuk ke dalam, nanti dilanjut lagi gitu, disambung lagi. Kemudian ada yang ketujuh, tujuan safety meeting periodik. Jadi tujuan dari safety meeting periodik ini itu tujuan utamanya diadakan safety meeting ini adalah untuk membicarakan tentang keselamatan kerja dan mengingatkan potensi-potensi bahaya di tempat kerja yang biasanya meeting tersebut dipimpin oleh seorang personel safety atau biasa disebut HSL. Kemudian lanjut. Yang kedelapan, fungsi-fungsi masing-masing komponen gitu. Yang pertama ada MES atau menara bor gitu. Jadi fungsi utama menara pemboran adalah untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup gitu. Ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dalam casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Jadi oleh karena itu tinggi dan kekuatannya dari si MES ini itu harus disesuaikan dengan keperluan pemboran gitu. Kemudian lanjut ada substructure di gambar yang kedua yang tengah nih. Jadi substructure ini itu berfungsi untuk sebagai kerangka kaki dalam menopang peralatan berat seperti mesh, rotary table, drill string, dan lain-lain. Dan juga berfungsi sebagai ruang untuk tempat BOP diletakkan. Kemudian ada rig floor atau lantai pemboran. Jadi fungsinya itu sebagai tempat untuk menampung alat-alat pemboran, seperti tempat untuk meletakkan drawwork dan peralatan lainnya yang dibutuhkan, dan juga sebagai penopang atau berdirinya mesh. Dan lanjut, ada crown block. Jadi crown block ini berfungsi untuk melilitkan tali-tali. Kita bisa lihat di gambar paling kiri, tali-tali pemboran. Dan juga cut crawl untuk membuat sistem pengangkat itu bekerja. Karena di sini dikaitkan drilling line. Kemudian ada drawwork, gambar yang tengah ini. Fungsi dari drawwork ini adalah untuk meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor seperti ke rotary drive dan ke cat heads untuk menyambung dan melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Kemudian ada traveling block. Nah,
Fungsi dari traveling block ini sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada hook nih. Nah, hook ini itu berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Letak hook ini itu berada di bawah traveling block. Ini traveling block, kemudian di sini baru ada hook. Kemudian yang terakhirnya yaitu ada drilling line. Nah, fungsi drilling line ini berkaitan dengan hook yang berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh si hook tadi, si hook yang ini gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada ton mile. Jadi ton mile ini adalah kekuatan dari suatu drilling line atau suatu kabel terhadap beban yang dideritanya. Seperti ketika mencabut dan memasukkan drill string atau round trip ketika running casing dan fishing job. Nah, kemudian ada cut off program gitu. Jadi cut off program ini merupakan suatu tindakan yang diambil untuk menghindari kecelakaan yang kemungkinan terjadi akibat keausan. Jadi maka dibuat cut off program ini yang disesuaikan dengan data berdasarkan kekuatan kabel atau drill line terhadap tarikan. Dapat kita lihat di sini gitu, ada alur dari hoisting system gitu. Jadi drilling line ini tuh akan memiliki tarikan beban gitu ketika drill string atau ketika casing running gitu. Dari beban hoisting system ini gitu. Jadi total bebannya itu akan ditarik oleh drilling line tersebut, akan diderita oleh drilling line tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya di sini ada drilling line seperti kawat atau tali gitu, cuman terbuat dari baja yang cukup kuat. Kemudian ada yang ke-11. Hal apa saja yang dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat gitu kan. Nah, hal-hal yang dilakukan ketika saat pengecekan rutin pada sistem angkat adalah kita mengecek semua komponen gitu, semua komponen ini yang berkaitan dengan hoisting system. Yang dimulai dari drawwork sampai ke rotary table yang ada sebelah sini itu paling bawah. Jadi kita itu memeriksa seperti pada drawwork nih, pada drawwork gitu. Apakah rantainya itu harus diganti, kemudian drilling line-nya dan deadline-nya gitu. Dilihat apakah masih layak atau tidak untuk menahan semua total beban ketika hoisting system ini berjalan gitu. Terus dari crown block-nya, apakah terjadi keausan? Jika terjadi, maka nantinya itu si crown block-nya ini dilakukan pelumasan sampai kemudian semua komponen pada hoisting system terperiksa semuanya gitu. Kita bisa dilihat di gambar paling kiri ini dari siklus sistem angkat gitu. Untuk sebelah kanan ini gambaran yang lebih jelasnya gitu dari peralatan si gambar yang kiri gitu. Oke, kemudian ada peralatan utama di rig floor, lantai bor atau di lantai bor gitu. Jadi di rig floor ini itu terdapat beberapa alat-alat utama itu. Yang pertama ada rotary table yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian ada drawwork di sini. Ini yang paling penting dalam sistem angkat. Kemudian ada casingnya juga ketika pengeboran gitu. Casing atau drill pipe nantinya. Kemudian ada drilling line. Yang ini yang paling penting juga gitu.
Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang bit. Baik, kemudian di sini yang ketiga ada materi tentang bit gitu. Baik, yang ketiga di sini ada materi yang ketiga tentang bit. Jadi definisi dari bit ini itu adalah alat yang terpasang di ujung paling bawah gitu, ketika dari rangkaian pipa bor berlangsung yang berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor secara langsung. Jadi si bit ini itu berada letaknya paling bawah atau menjadi ujung tombak lah ibaratkan. Nah, kemudian yang kedua cara kerjanya. Jadi mata bor atau bit ini adalah alat yang terpasang di ujung rangkaian pipa bor gitu kan. Tadi saya jelaskan. Jadi sistem kerja bit ini yaitu ada 3. Yang pertama ditekan, diputar, kemudian disirkulasikan lumpur. Nah, adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan bit itu tuh menghancurkan batuan yang terletak di bawah, sehingga akan menembus batuan. Semakin dalam bebatuan tersebut, maka semakin keras batuannya gitu. Dan lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui nozzle di ujung si bit ini gitu. Dan cara kerja si nozzle-nya itu menyemprotkan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Batuan yang disemprot oleh lumpur tadi akan lebih mudah jadinya ketika dihancurkan oleh bit, sehingga demikian maka akan diperoleh laju pemboran yang lebih cepat gitu. Kemudian di sini ada bagian-bagian penting dari bit gitu. Dapat kita lihat di gambar. Di sini yang paling penting itu yang pertama ada si nozzle-nya nih untuk mengeluarkan lumpur di sebelah sini. Kemudian ada bearing-nya dapat ditunjukkan di gambar. Ada bearing-nya. Kemudian dengan jelas mata bornya itu gigi-giginya gitu untuk menembus si batuan tersebut gitu, yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat gitu. Yang lainnya bisa lihat di gambar gitu, ada tungsten carbide cutting structure, kemudian ada ring lock con retainer gitu, ada connya gitu. Kemudian ada extra con yang di sini ada tambahan connya gitu. Yang terbuat dari tungsten yang bahan yang kuat gitu ketika pemboran. Kemudian selanjutnya ada perbedaan jenis bit berikut gitu. Yang pertama ada drag bit. Drag bit ini digunakan untuk formasi yang lunak dan plastik. Blade drag bit ini terbuat dari tungsten carbide. Kemudian ada tricon bit yang bisa dilihat di gambar ini. Nah, tricon bit ini itu dibagi menjadi 2, ada mill tooth bit dan insert bit. Jadi untuk mill tooth bit ini itu banyak digunakan untuk formasi lunak, dan cara kerja dari bit ini itu seperti mencungkil batuan gitu. Dan yang kedua ada insert bit. Insert bit ini itu perbedaannya dengan mill tooth bit yaitu untuk formasi keras, dan cara kerjanya itu menggerus si batuan formasi gitu. Kemudian ada diamond bit di sini. Diamond bit ini itu tahan terhadap goresan karena intan mempunyai kekuatan goresan yang nilainya tinggi gitu. Dan diamond bit ini itu digunakan untuk formasi yang keras. Kemudian cara kerjanya itu tidak perlu dengan WOB yang besar atau weight on bit yang besar gitu.
Dan di anggang-anggangnya ini itu diperlukan goresan-goresan gitu, tidak diperlukan goresan-goresan. Kemudian ada yang terakhir ada polycrystalline diamond bead. Polycrystalline diamond bead ini itu berfungsi atau digunakan untuk formasi yang keras. Dan cara kerjanya itu diibaratkan seperti menyobek-nyobek batuan seperti itu. Kemudian yang kelima ada size bead. Di sini ada size bead dari diamond bead dan melted bead. Untuk diamond bead sendiri ini, itu ada beberapa bead size-nya. Ada hydraulic flow, kemudian hydraulic flow rate dengan ukuran 8 sampai 16 inch. Kemudian yang kedua ada di sini 8 sampai 16 inch juga. Yang ketiga ada 17 sampai 25 inch. Kemudian yang keempat ada 19 sampai 32 inch. Kemudian yang kelima ada 25 inch sampai 38 inch. Kemudian yang keduanya dari hydraulic flow rate-nya gitu. Dari ukuran bit 5 sampai 7/8 inch itu 125 sampai 250. Untuk ukuran bit 6 inch itu dari 125 sampai 250. Nah, untuk bit yang berukuran 8,5 inch itu 270 sampai 400. Nah, untuk ukuran bit 95/8 itu 300 sampai 500. Kemudian yang bit ukuran 12 1/4 itu 400 sampai 600. Nah, untuk rotation speed atau RPM-nya untuk ukuran 5 sampai 5 7/8 inch itu 80 sampai 500 RPM. Untuk ukuran bit 6 inch yaitu 80 sampai 500 RPM. Dan untuk ukuran bit 8,5 inch itu dari 80 sampai 500 RPM. Jadi rata-rata rotation speed-nya atau RPM-nya itu mulai dari ukuran bit 5 7/8 inch sampai 12 1/4 inch ini itu dari 80 sampai 500 RPM. Kemudian weight on bit-nya untuk bit 5 7/8 inch itu 23 sampai 90. Untuk bit 6 inch itu 23 sampai 90 weight on bit-nya. Kemudian bit yang ukuran 8,5 inch itu weight on bit-nya 45 sampai 135. Kemudian yang bit ukuran 9 5/8 itu 50 sampai 160. Dan untuk bit 12 1/4 itu weight on bit-nya 68 sampai 208. Dan untuk di sini yang terakhir weight on bit dengan KLBS gitu. Jadi untuk 5 7/8 inch ini itu WOB-nya 5 sampai 20. Dan untuk bit ukuran 6 5 sampai 20. Untuk bit ukuran 8 sampai setengah ukuran 8,5 inch itu 10 sampai 30. Nah, untuk ukuran bit 9 5/8 itu 12 sampai 35 dan untuk ukuran 12 1/4 inch size bitnya itu weight on bitnya 15 sampai 45. Kemudian di samping kanan ada size bit dari melted bit gitu. Nah, untuk size bit melted bit ini ada beberapa tipe yaitu 417, 437, 444, 447, kemudian ada 517,527, ada 537,547, ada 617,627, ada 637,647 dan 737,837. Jadi untuk tipe atau IDC kode yang 417, WOB-nya itu 0,35 sampai 0,90 dan RPM minimnya itu 140 sampai 70. Dan untuk tipe
437 itu WOB-nya 0,35 sampai 0,9 dan RPM-nya itu 140 sampai 60. Kemudian yang memiliki tipe 447 itu WOB-nya 0,35 sampai 1,00 atau 1. Dan RPM-nya itu dari 140 sampai 60 RPM. Dan untuk tipe 517,527 WOB-nya itu 0,35 sampai 1,05 dan RPM-nya 120 sampai 50. Dan untuk tipe 537,547 itu WOB-nya 0,35 sampai 1,05 dan untuk RPM-nya itu 110 sampai 40 gitu. Dan untuk 617 tipe 617,27 WOB-nya itu 0,35 sampai 1,05 dan RPM-nya itu dari 80 sampai 40. Dan untuk tipe 637,647 itu WOB-nya 0,70 sampai 1,20 atau 120. Yang RPM minimalnya itu 70 sampai 40. Dan untuk tipe 737,837 itu WOB-nya 0,70 sampai 120 dan RPM-nya itu 70 sampai 40. Oke, lanjut. Baik, di sini ada soal perhitungan bit gitu. Jadi diketahui di sini itu ada kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan ada 10.000 feet. Kemudian harga bitnya bit cost 1.000 US dollar, kemudian sewa rig cost-nya 500 US dollar per jam. Sewa downhole motor atau rental DHM yaitu 5.000 US dollar per day. Dan waktu round trip-nya itu 1 jam per 1.000 feet. Kemudian laju penembusannya ROP feet per jam sebagai fungsi T jam untuk T lebih dari 0 dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurang T min 1. Untuk persamaan cost per feet atau CPF yaitu bit cost kemudian ditambah recost terus dalam kurung waktu round trip ditambah umur bit, kemudian nantinya dibagi footage. Jadi catatan di sini tuh kita ditanya kapan bit harus diganti, kemudian berapa harga CPF cost per feet dan berapa total cost sampai pergantian bit. Nah, kita mulai dari menghitung sewa DHM atau tadi kita sebut sewa downhole motornya sebesar 500 US dollar. Jadi 500 US dollar per hari itu dibagi 24 jam. Jadi nantinya itu sama dengan hasilnya 208,7 US dollar per jam. Jadi sewa bit ini itu 208,3 US dollar per jam. Kemudian untuk CR atau menghitung recost-nya. Jadi recost tersebut yang tadi diketahui, kemudian ditambah sewa DHM-nya tadi yang di atas. Jadi recost-nya ini itu 500, cuman ditambah dengan NIM 2 digit saya di belakang, jadi 505. Kemudian ditambah 208,3 dari hasil tadi penghitungan. Jadi hasilnya 713,3 US dollar. Kemudian ini waktu round trip. Kemudian waktu round trip itu 1 jam dibagi 1.000 feet gitu. Cuman setelah ditambahkan NIM saya jadi 1.105 feet. Kemudian nanti dikali kedalaman. Nah, jadi 1 jam dibagi 1.105 feet dikali kedalaman jadi 10.000, maka hasilnya itu 9,04 jam. Kemudian untuk umur bit, kita menghitung umur bit. Jadi umur pahat dalam tajamnya itu tadi telah ditentukan per 2 jam gitu. Jadi dari
2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 sampai 20 jam nantinya gitu. Dan penghitungan yang ini tuh nanti ada tabel di bawah. Kemudian kita mengetahui CB-nya, jadi itu bit cost-nya itu 1000 US dollar. Kemudian kita menghitung ROP di sini, yaitu 25 dikurang T min 1. Jadi nanti dimasukkan, jadi 25 dikurang 2 min 1 itu bisa dengan 20. Jadi di sini 25 dikurang 4 min 1 sama dengan 22 untuk ROP-nya. Dan untuk footage-nya itu ROP dikali 2. Terus ditambah kumulatif di atasnya. Yaitu 24 dikali 2 kemudian ditambah 0. Jadi sama dengan 48. Ini untuk yang per 2 jam. Kemudian yang untuk di sini nih. Si footage-nya itu 22 dikali 2 kemudian ditambah 48 sama dengan 44 ditambah 48 sama dengan 92. Kemudian kita menghitung CPF-nya. Jadi CPF ini dihitung dari kemudian bit cost ditambah recost, kemudian waktu round trip ditambah umur bitnya dibagi footage gitu. Nah, si bit cost-nya itu telah diketahui tadi 1000, kemudian ditambah CR-nya. CR tadi telah ditentukan di sini sebesar 713,3. Kemudian waktu round trip-nya yaitu 9,04 jam. Kemudian ditambah TR tadi umur pahatnya per 2 jam. Kemudian dibagi footage yaitu 48 di sini. Nah, jadi untuk waktu per 2 jam itu CPF-nya sebesar 184,8. Nah, untuk yang per 4 jam nih. Jadi ini tinggal diganti waktunya, waktu per jamnya, kemudian dikurangi si kumulatif footage yaitu 92 gitu. Jadi 1000 ditambah 713 tadi dari CR-nya, kemudian 9,04 ditambah 4 jam. Jadi spare waktu atau interval waktu 4 jam itu kemudian nantinya dibagi 92. Jadi sama dengan 111,9. Nah, untuk lebih lengkapnya itu sampai 20 jam di sini pada tabel di sini gitu. Jadi untuk 2 jam CFF-nya itu 184,8 dolar per feet. Kemudian yang per 4 jam 111,9 dolar per feet. Kemudian yang untuk 6 jam 88,8 US dollar per feet. Kemudian yang 8 jam itu 78,3 US dollar per feet. Kemudian untuk yang 10 jam 72,9 dolar per feet yang biaya yang dikeluarkan gitu. Dan untuk yang ketika 12 jam nantinya itu CPF-nya sebesar 70,2 dolar per feet. Nah, untuk yang 14 jam ini nih itu tuh sebesar 69,1 US dollar per feet. Kemudian yang 16 jam ini 69,3 US dollar per feet. Kemudian yang 18 jam 70,4 dolar per feet. Kemudian yang terakhir yang sampai 20 jam itu 72,3 dolar per feet. Secara lengkapnya bisa kita lihat di sini gitu, dari mulai interval waktunya, ROP-nya, kemudian ada kumulatif footage-nya, dan di sini ada CPF atau total cost-nya. Jadi kesimpulannya itu bit itu harus diganti pada saat waktu telah mencapai 14 sampai 15 jam gitu. Dikarenakan di waktu 16 jam ini
harga si CVF-nya ini itu sudah mulai naik gitu. Jadi harus segera diganti. Kemudian dari harga CVF atau cost per feet-nya itu optimumnya yaitu 184,8 US dollar per feet. Nah, kemudian total cost sampai waktu pergantian bit ini adalah dijumlahkan gitu, mulai dari CVF yang kedua jam, dari jam kedua sampai ke terakhir itu sampai 20 jam. Sampai ke 14 jam gitu. Dan hasil yang didapatkan dari penjumlahan semua ini itu adalah sekitar 676 US dollar per feet gitu. Total cost dari keseluruhan pembayarannya. Kemudian ada soal nomor 2. Ada soal perhitungan tentang hoisting system. Nah, di sini ada yang telah diketahui gitu, keterangannya. Mulai dari interval, diameter, data casing, ukurannya, kemudian grade casingnya, kedalamannya, sampai densitas mud. Nah, karena saya di sini bernim ganjil, maka densitas mudnya itu 10 dari intermediate sampai linernya itu 10 gitu, densitas mudnya. Nah, kemudian di sini ada diketahui beberapa data drill string untuk pemboran trayek 7 in adalah ukuran diameter bitnya itu 8,5 in, kemudian ukuran nozzle-nya 20/32 sampai 20/32 gitu. Jadi WOB-nya sebesar 22.500. Kemudian ukuran DC-nya 6 1/4 inch. OD-nya untuk ID-nya 2 13/16 inch. Kemudian dengan densitas 83 pound per feet untuk PPG-nya. Dan untuk ukuran DP itu 4,5 inch untuk AD-nya, kemudian yang ID-nya itu 3,286 inch, PPG-nya 16,6 pound per feet. Kemudian di sini ada data-data lainnya gitu, mulai dari ukuran setback, kemudian tinggi fingerboard, wind load, area of pipe setback, kemudian ada kecepatan pengangkatan drill string-nya, efisien drawwork, efisiensi prime mover, kemudian safety factor atau sistem angkat, dan di sini ada kecepatan angin yang telah ditambah NIM saya jadi 11,45 yang sebelumnya 11,40 dan jumlah kabel bor di crown block dan efisiensi blok. Nah, di sini tugasnya itu adalah buatlah gambar penampang sumurnya sesuai data yang ada pada tabel di atas tadi gitu. Kemudian berapa hook load-nya, menggantung di drill string, menggantung casing. Kemudian dari jawaban A dan B-nya itu kondisi mana yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan total beban pada menara. Berapa total beban horizontal, kemudian berapa tegangan kabel bor pada kondisi statis, berapa total beban pada menara atau LB, dan berapa horsepower yang ada di drawwork dan prime mover. Baik, kemudian di sini ada gambaran dari penampang sumur gitu. Mulai dari trayek 26 untuk konduktor casing, kemudian trayek 17,5 inch untuk surface casing, dan untuk trayek 12 1/4 inch untuk intermediate casing, dan trayek 8,5 inch untuk linear casing gitu. Kemudian sini untuk jawaban soal yang tadi. Jadi hook load saat menggantung drill string gitu. Jadi diketahui ukuran DC-nya itu 6 1/4 inch dengan OD-nya ID-nya itu 2 13/16 inch dan PPG-nya 83 pound per feet. Dan untuk ukuran DP 4,5 inch untuk AD, 3,286 inch untuk ID, dan PPG-nya 16,6 pound per feet. Untuk WB-nya itu sebesar 22.500 lb atau 80% dari WDC. Tenaga berat di WDC yaitu 22.500 dibagi 0,8. Jadi hasilnya yaitu 28.000
dengan kedalaman target yaitu 3.705 yang sudah saya tambahkan dengan NIM saya gitu. Kemudian panjang DC-nya 28.125 dibagi 83 pound per feet, jadi sama dengan 338 feet. Kemudian panjang DP-nya 37.305 feet dikurang 338 feet yang tadi dihitung dari panjang DC, jadinya menjadi 3.367 feet. Kemudian berat DP-nya atau WDP sama dengan 3.367 feet dikali PPG-nya itu 16,16 pound per feet yang sini. Jadi sama dengan 55.892,2 lb. Dan berat total di udaranya yaitu WDP, DP-nya, kemudian ditambah WDC. Jadi 55.892,2 lb hasil dari sini, kemudian ditambah 28.125 yang dari sini tadi gitu. Jadi sama dengan 84.017,2. Untuk buoyancy factor BF diambil densitas mud 10 ppg karena saya bernim ganjil gitu. Adalah 1 dikurang 10 dibagi 65,5. Jadi sama dengan 0,847. Kemudian ada menghitung berat total di lumpur. Jadi berat total di udara dikali BF-nya, buoyancy factor. Jadi sama dengan 84.017,2 dikali tadi yang sudah dihitung BF-nya yaitu 0,847. Jadi hasilnya 71.162,5 lb. Jadi hook loading dari drill string ini sebesar 71.162,5 lb. Kemudian untuk soal hook load saat menggantungkan casing. Sebagai catatannya, diambil casing intermediate sebab diambil rangkaian terpanjang dari 980 sampai 32.000 feet. Menentukan berat casing. Jadi CSG-nya yaitu 95/8 inch dengan grade-nya K55, PPG-nya 40 pound per feet dengan kedalaman 0 sampai 70 feet. Jadi 70 feet ini dikali PPG 40, kemudian dikali 0,847 dari tadi BF-nya, jadi sama dengan 2.371,6 lb. Kemudian untuk CSG 95/8 inch dengan grade-nya grade lumpurnya itu grade casingnya K55 dengan PPG-nya 43,5 dengan kedalaman 70 sampai 394 feet. Jadi 324 feet dikali PPG-nya yaitu 43,5 pound per feet dikali buoyancy faktornya 0,847 sama dengan 11.937,6 lb. Untuk casing 95/8 inch juga ada dua nih. Jadi dengan tipe casing yang berbeda yaitu N80 dengan PPG 47 dan kedalaman dari 394 sampai 3.200. Nah, jadi 2.806 feet dikali 47 pound per feet, kemudian dikali 0,87. Jadi sama dengan 11.170,4 lb. Jadi berat total atau hook load casing di lumpur yaitu dijumlahkan dari 2.371,6 kemudian ditambah 11.937,6 kemudian ditambah 11.170,4, jadi sebesar 126.013,2 lb.
Nah, kondisi yang paling beratnya itu adalah berat casing di lumpur seberat yang tadi. Jadi 126.013,2 lb gitu. Kemudian di sini ada total beban horizontalnya. Jadi kayak horizontal yang bekerja pada menara akibat pengaruh angin. Jadi rumusnya 0,004 dikali V2. V2-nya tadi diketahui di soal sebesar 11,45 ditambah NIM saya. Jadi 0,004 dikali 11,45 di akar di pangkat 2. Jadi sebesar 0,524 pound per feet kuadrat. Untuk beban menara akibat pengaruh angin yaitu W2-nya atau W2-nya W dikali F. Jadi 0,524 dikali 353. Jadi sama dengan 184,972 lb. Untuk beban horizontal pipa yang bersandar pada menara itu rumusnya LDS dikali WDS dikali sin A. Jadi GH atau GH-nya itu sama dengan 3.705 dikali 16,6 dikali sin 2,5. Jadi 36.807,83 lb. Untuk total beban horizontalnya itu adalah atau LT sama dengan rumusnya GH ditambah W2 dalam kurung 0,5 dikali sin A dibagi sin B gitu. Jadi LT-nya itu 36.807,83 ditambah 184,97. Kemudian nantinya dibagi 0,5 dikali 90 dibagi 83. Jadi LT-nya itu berjumlah atau sebesar 36.908,116 lb. Untuk tegangan kabel, soal yang keempat, untuk tegangan kabel bor pada kondisi statis atau TD, itu TF-nya itu dihitung dari beban hook dan NEB-nya gitu. Jadi TF sama dengan 126.013,2 kemudian dibagi 10 dikali 0,98 dipangkatkan 10. Jadi hasilnya itu TF-nya 15.422,54 lb. Tegangan pada kondisi statis TD-nya itu tegangan pada kondisi dinamis sama dengan tegangan pada kondisi statis itu sama dengan tegangan pada kondisi dinamis, yaitu sebesar 15.422,5 lb. Kemudian untuk total beban menara yaitu BT atau BT, kita sebut BT, sama dengan Q ditambah TF ditambah TD ditambah BHB. Jadi BT sama dengan 12.613,2 ditambah 15.422,5 dan ditambah lagi 15.422,5 kemudian ditambah 120.000. Jadi BT-nya itu sebesar 276.852,2 lb. Kemudian di sini soal terakhir ada horsepower HP yang dibutuhkan oleh drawer. Yang pertama HP drawer gitu. W dikali VH dibagi 3.300 dikali 1 per N. AP sama dengan 12.613,2 dikali 60 per 33.000 dikali 1 dibagi 0,85. Jadi HP-nya itu sebesar yang dibutuhkannya itu sebesar 269,54 HP. Kemudian mengkonversi dari 1 HP ke watt jadi 745,7 watt. Maka 269,54 ini yang tadi itu dikali 745,7 watt. Jadi sama dengan 200.942,07 watt hasilnya itu. Untuk safety faktornya itu 1,25. Jadi 269,54 untuk HP-nya dikali safety factor yaitu 1,25. Jadi hasilnya itu 336,925 HP. Kemudian mengkonversi 1 HP sama dengan 745,7 watt. Maka
336,9225 dikali 745,7. Jadi konversinya itu sebesar 244,97 watt. Untuk prime mover, untuk HP-nya itu yaitu HP Drawwork dibagi N gitu. HP-nya yaitu 336,925 itu dibagi 0,85, yang hasilnya itu dihitung-hitung jadi 396,38 HP. Untuk safety factor yaitu 1,25, maka 396,38 tadi itu dikali 1,25 jadi sama dengan 495,47 HP. Untuk konversinya 1 HP sama dengan 745,7 watt, maka 495,47 dikali 745,7 jadi sama dengan 369.471,9 watt gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.